بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Qala rahimahullah, wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafdu Bani Amir. Datanglah ke Rasulullah SAW utusan dari Bani Amir. Di antaranya ada Amir ibn Tufail, ada Arbad ibn Qais, ibn Jaza, ibn Khalid ibn Ja'far, dan ada Jabbar ibn Salma, ibn Malik ibn Ja'far. Berapa orang? 3 tokoh dari tokoh Bani Amir. Yang pertama Amir bin Tufail, yang kedua Arbad ibn Qais, yang ketiga Jabbar ibn Salma. Wa kana haula'i thalathah ru'asa'ul qaumi wa syayatinuhum. Dan mereka itu kullu haula'i thalathah, semua dari 3 orang tadi adalah tokoh-tokoh kaum tersebut, wa syayatinahum, dan setan-setan mereka. Faqadima Amir bin Tufail aduwullahi ala Rasulillah SAW wa huwa yuridul ghadra bihi. Maka datanglah 3 tokoh dari Bani Amir yang merupakan setan-setannya mereka, dan disebut di sini sebagai aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata datang bukan untuk masuk Islam. Kalau sebelumnya beberapa utusan-utusan untuk menyatakan keislaman, ternyata 3 orang ini dikira utusan dari sukunya Bani Amir, ternyata memiliki rencana lain, yaitu yuridul ghadra bihi, ingin membuat tipu daya. Al-ghadar artinya tipu daya. Wa qad qala lahu qaumuhu, kaumnya sudah berkata kepada Amir, ya Amir, inna nas qad aslamu fa aslim. Kaumnya sudah berkata kepada tokoh ini, ya Amir, sesungguhnya manusia sudah masuk Islam. Masuk Islamlah engkau. Tetapi tidak memiliki keinginan untuk masuk Islam, bahkan berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal, dia menjawab ucapan kaumnya yang menyatakan, ya Amir, masuk Islamlah engkau, karena sesungguhnya manusia semuanya sudah masuk Islam. Kata dia, wallahi laqad kuntu alaitu
anna antahi hatta tatba' al-arab aqabi. Afa ana attabi' aqiba hadha al-fata min Quraisy? Kata dia, demi Allah, aku sudah berazam, bertekad untuk tidak akan berakhir kecuali semua manusia mengikutiku, mengikuti di belakangku. Maka apakah mungkin aku akan ikut di belakangnya seorang pemuda dari Quraisy? Yang dimaksud Rasulullah SAW. Ternyata dia ambisi, menyatakan tidak akan berakhir kecuali sampai manusia semuanya ikut di belakangku. Dengan sombongnya menyatakan seperti itu. Maka kata dia, apa ana atba' aqiba hadzal fata min Quraisy? Maka apakah mungkin aku akan mengikut di belakang anak muda ini dari kalangan Quraisy? Tsumma qala li Arbad. Kemudian berkata kepada Arbad, tokoh yang satunya lagi. Arbad ibni Qais ibni Jaza. Dia berkata kepadanya, idza qadimna 'ala ar-rajul, kalau kita sudah mendatangi dia, fa inni sa'usghil 'anka wajhahu. Aku akan berupaya untuk menyibukkan dia dari engkau, menyibukkan wajahnya kepadaku. Fa idza fa'altu dzalika fa'luhu bis-sayf. Kalau aku sudah melakukan yang demikian, maka engkau tebas dia dengan pedang. Lihat ikhwan fillah azakumullah, niat jahatnya setan-setan dari Bani Amir, yaitu Amir sendiri bin Tufail dan Arbad ibni Qais, dan juga yang ketiganya Jabbar. Kalau aku sudah menyibukkan dia dan wajahnya sudah sibuk dengan aku, maka engkau tebas dia dengan pedang. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Amr bin Tufail. Maka ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berkatalah Amir bin Tufail, ya Muhammad, khallini. Ya Muhammad, aku ingin bicara berdua. Kalau bahasa kita, empat mata. Qala la, wallahi hatta tu'mina billahi wahdah. Tidak, demi Allah, hingga engkau mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Arab tidak biasa mereka untuk berpura-pura, berdusta, pura-pura masuk Islam dulu, tidak. Sehingga dia ulangi kalimatnya. Qala ya Muhammad, khallini, biarkan engkau berdua dengan aku saja. Tidak, kata Nabi. Dijawab dengan jawaban sama. Wa ja'ala yukallimuhu wa yantadir min Arbad ma kana amruhu bihi. Amir bin Tufail terus berkata seperti itu dan mengajak bicara Rasulullah SAW, memohon, meminta, merengek, pokoknya supaya bisa berdua dalam keadaan menunggu apa yang dilakukan oleh Arbad ibn Qais. Faja'ala Arbad la yuhiru syai'a. Sedangkan Arbad dalam keadaan tidak berbuat apapun. La yuhiru syai'a maknanya dia tidak menjawab, tidak menyambut apa yang dimaksud oleh Amir bin Tufail. Falamma ra'a Amir ma yasna Arbad qal. Ketika Amir melihat apa yang dilakukan oleh Arbad yang ternyata enggak bergerak, tidak berbuat, maka Amir bin Tufail berkata, ya Muhammad, khallini. Ya Muhammad, biarkan aku berbicara dengan engkau. Rasulullah SAW tetap menjawab, la wallahi hatta tu'mina billahi wahdahu la syarikalah. Tidak, sampai engkau beriman kepada Allah sendirinya dan tiada sekutu baginya. Falamma aba alaihi Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menolak ajakannya, qal, maka berkata Arbad, ama wallahi la amla annaha alaika khailan wa rijala. Sungguh demi Allah, aku akan kerahkan untuk engkau, aku akan kerahkan kepadamu tentara yang berkuda dan berjalan kaki. Falamma walla, ketika Amir bin Tufail berpaling dan pergi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma kfini Amir ibn Tufail. Ya Allah,
cukupkanlah kami dari Amir bin Tufail. Yani cukupkan maknanya selamatkan kami dari Amir bin Tufail, atau maknanya selesaikan kami dari Amir bin Tufail. Falamma kharaju min indi Rasulullah SAW qala Amir li Arbad. Ketika keluar dari tempat Rasulullah SAW, maka Amir langsung berkata kepada Arbad, wailaka ya Arbad, celaka engkau wahai Arbad, aina ma kuntu amartuka bih, celaka engkau wahai Arbad, mana yang aku suruh engkau? Aku sudah berusaha untuk menyibukkannya, tapi engkau tidak berbuat apapun. Wallahi ma kana ala dhahril ardi rajulun huwa akhwafu indi ala nafsi minka. Sungguh demi Allah, tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang lebih aku takuti tadinya daripada engkau terhadap diriku. Tetapi wa aimullah, sungguh demi Allah, la akhafuka ba'dal yaumi abada. Sungguh demi Allah, aku enggak takut lagi kepadamu selama-lamanya setelah ini. Artinya, Amir tadinya segan kepada Arbad dan menganggap orang yang paling ditakuti. Tetapi setelah kejadian ini kata Amir, aku sungguh menganggap remeh engkau dan aku tidak takut padamu sedikit pun. Abadan. Kata Arbad, la aban lak. Tidak ada ayah bagimu. La ta'jal alayya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Wallahi ma hamamtu billadhi amartani bihi min amrihi illa dakhalta baini wa bainar rajul. Sungguh demi Allah, tidaklah aku berkeinginan untuk melakukan apa yang kau perintahkan kepada aku, kecuali tiba-tiba engkau berada di tengah antara aku dengan dia. Berarti Arbad sesungguhnya ingin melakukan apa yang disuruh oleh Amir, yaitu membunuh Rasulullah SAW. Hanya ketika duduk tadi, posisinya Amir berada di antara Arbad dengan Rasulullah SAW. Maka kata Arbad, jangan terburu-buru. Aku ingin melakukan apa yang kau perintahkan, tetapi engkau berada di tengah antara aku dengan dia. Hatta ma'ara ghairak, bahkan sampai aku tidak bisa melihat kecuali engkau. Ini tidak melihat Rasulullah SAW, kecuali melihat engkau di hadapanku. Apa adribuka bisayf? Apakah aku penggal lehermu dengan pedangku? Akhirnya dua orang tadi ribut sendiri, bertikai. Wa kharaju raji'in, dan semuanya pulang ke negeri mereka. Hatta idza kanu bi ba'd at-tariq, hingga ketika di beberapa jalan-jalan, ba'atsallahu ala Amir bin Tufail at-ta'un. Allah kirimkan penyakit ta'un kepada Amir ibn Tufail. Penyakit ta'un adalah penyakit yang mematikan, yang biasa mengenai binatang atau unta-unta, tapi bisa mengenai manusia juga. Fi unuqih, terkena di lehernya, faqatalahu Allah, maka akhirnya dia mati. Allah bunuh dia dengan penyakit tersebut. Fi baiti imra'atin min Bani Salul, di rumah seorang wanita dari suku Bani Salul. Qala faja'ala yaqul, maka dikatakan, ya Bani Amir, aghuddatan ka ghuddatil bakri fi bait imra'atin min Bani Salul. Maka beberapa orang yang sudah menasehati Amir dan yang bersamanya, maka mereka pun melihat kejadian itu berkata, ya Bani Amir, wahai suku Bani Amir, apakah mau kalian ditimpa seperti apa yang menimpa Bani Amir, yang menimpa Amir bin Tufail? Kaghuddatil bakri fi baiti imra'atin min Bani Salul, yaitu seperti orang atau seperti unta yang terkena penyakit ta'un dan kemudian mati di rumah Bani Salul, di rumah perempuan Bani Salul. Hina dari segala sisinya. Matinya dengan penyakit unta, matinya seperti unta di tempat yang rendah, di tempat yang hina. Disebutkan di sini dalam footnote-nya, bakar maknanya adalah unta, unta yang masih muda. Sedangkan Salul ada satu suku dari suku-suku Arab
tetapi yang yasiful Arab bil lu'mi wad dana'ah, suku yang dikenal di kalangan Arab dengan dua sifat jeleknya, al-lu'm wad dana'ah. Al-lu'm artinya laum, tidak ngerti terima kasih. Satu, diperbuat kebaikan kepadanya, dia akan balas dengan kejelekan. Penyakit atau kejelekan yang kedua adalah ad-dana'ah, rendah, hina. Maka dikatakan oleh seorang penyair, wa inna unasun la naral qatla sabbatan idza ma ra'atuhu Amir wa Salul. Kami tadinya adalah satu kaum yang tidak melihat, tidak berpendapat bahwa kematian itu sebagai cercaan. Tidak melihat bahwa kematian sebagai kehinaan. Kecuali setelah melihat kematian Amir di suku Bani Salul. Artinya mereka kalau mati itu bangga. Artinya mati dalam perang, mati dalam membela sukunya, bahkan mereka mati dalam musyrikin kadang-kadang mereka bangga. Tetapi ketika melihat matinya Amir bin Tufail, mereka menyatakan kecuali setelah kami melihat matinya Amir bin Tufail. Mati yang hina, mati yang rendah, mati dengan penyakit unta di kandang unta, bersama suku yang jelek, bersama wanita pelacur lagi. Bisa dibayangkan apa jadinya? Betapa jeleknya kematian Amir bin Tufail. Dan ini pengkabulan doa Rasulullah SAW yang menyatakan Allahumma kfini Amir bin Tufail. Ya Allah, cukupi aku dari Amir bin Tufail. Ternyata Allah timpakan kejelekan pada Amir bin Tufail. Qala thumma kharaja ashabuhu hina warauhu hatta qadimu arda Bani Amir Syatin. Keluarlah dari suku Bani Salul sahabat-sahabatnya, rombongannya. Hina warauhu, setelah menguburkan Amir bin Tufail, hingga mereka mencapai bumi Bani Amir Syatin. Falamma qadimu atahum qaumuhum. Ketika mereka datang, kaumnya berdatangan mengunjungi mereka. Sambil bertanya, ma wara'aka ya Arbad? Apa yang ada di belakangmu wahai Arbad? Ini pertanyaan bertanya tentang kabar. Tetapi biasa orang Arab bertanya dengan kalimat ma wara'ak? Apa yang di belakangmu? Ini apa yang ada di belakangmu? Ini apa yang kau tinggalkan di sana? Ada kejadian apa? Qala la syai', enggak ada sesuatu. Wallahi laqad da'ana ila ibadati syai'in lawadittu annahu 'indi al-an fa armihi bin nabli hatta aqtuluh. Kata Arbad, enggak ada apa-apa. Demi Allah, dia cuma mengajak kita untuk beribadah pada sesuatu. Dan kalau dia sekarang ini sungguh aku sangat berharap kalau dia ada di sini, kemudian aku panah dengan panahku sampai dia mati. Ternyata Arbad tidak mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi pada Amir bin Tufail, tokohnya yang semangat membunuh Rasulullah SAW. Ternyata dia tidak mengambil pelajaran. Fa kharaja ba'da maqalatihi, maka ketika keluar Arbad setelah mengucapkan kalimat tadi, ba'da maqalatihi biyaumin aw yaumain, setelah mengucapkan kalimat itu 1 atau 2 hari, ketika dia keluar dengan untanya dan bersama orang yang menemaninya, lahu yattabi'uhu fa arsalallahu ta'ala alaihi wa ala jamalihi sa'iqatan fa akhrathuma. Maka saat itu Allah takdirkan petir yang menyambar Arbad dan untanya. Maka matilah dia dengan untanya. Wa kana Arbad ibn Qais akhalabid ibn Rabi'ah li ummihi. Demikianlah sedikit kisah kelanjutan dari apa yang kita baca kemarin, bahwa manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Ternyata ada beberapa tokoh-tokoh dari kalangan syaitan, musuh-musuh Allah yang ingin membunuh Rasulullah SAW dan berpura-pura sebagai utusan. Ternyata Allah bunuh mereka semuanya dengan kekuasaan Allah. Yang satu dengan penyakit ta'un, yang satu lagi dengan sa'iqah, dengan petir yang menyambar dan terbakar dia, mati dalam keadaan juga terhina. Ini kisah
Bani Amir dan tokoh-tokohnya. Adapun yang berikutnya Qudum Al-Jarud wa Wafdu Abdul Qais. Yang berikutnya adalah utusan dari Bani Abdul Qais insyaallah taala باذنillah. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.